Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabarnya, Nak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin. Kembali lagi bersama Ibu Kinanti untuk pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, semoga pembelajaran kita kali ini lancar, kalian mengerti, dan tetap semangat ya. Pembelajaran ini kita masih di teks cerita fantasi ya. Kalau sebelumnya kalian sudah mengenal pengertian, ciri-ciri umum, dan struktur teks fantasi, kali ini kita akan mengenal lebih dalam bagaimana kaidah kebahasaan cerita fantasi. Memang sebelumnya Ibu sudah membuat satu buah video tentang struktur dan kebahasaannya, tapi di sana hanya pengenalannya. Jadi kali ini kita akan lebih dalam mendalami bagaimana kaidah kebahasaan cerita fantasi. Kalau minggu lalu kita sudah mendalami struktur cerita fantasi dan kita sudah membahas dan latihan di teks Lutung Kasarung, yuk kita lanjut. Sekarang kita ke kaidah kebahasaannya. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, peserta didik mampu memahami kaidah-kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Yang kedua, peserta didik mampu menelaah kaidah-kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Kaidah kebahasaan cerita fantasi ada 6. Yang pertama yaitu penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Yang kedua, penggunaan kata yang mencera panca indera. Yang ketiga, menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Yang keempat, menggunakan kata sambung penanda urutan waktu. Yang kelima, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Dan yang keenam, penggunaan dialog atau kalimat langsung pada cerita. Yang pertama, penggunaan kata ganti orang. Penggunaan kata ganti orang digunakan sebagai sudut pandang penceritaan pada teks fantasi. Kata ganti orang dibagi menjadi 3. Kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Bisa kalian lihat pada tabel yang sudah Ibu sediakan. Kata ganti orang pertama untuk yang bersifat tunggal bisa menggunakan kata saya, aku, daku, ku, dan untuk jamak bisa menggunakan kata kami atau kita. Kata ganti orang pertama pun bisa menggunakan pakai nama. Kinanti, Erza, Doni, dan sebagainya. Untuk kata ganti orang kedua, yang bersifat tunggalnya bisa menggunakan engkau, kamu, Anda, dikau, kau, mu. Dan untuk jamaknya bisa menggunakan kalian, kamu sekalian, Anda sekalian. Lalu untuk jenis kata ganti orang ketiga, yang tunggalnya bisa menggunakan kata ia, dia, beliau, nya. Dan untuk yang jamak bisa menggunakan kata mereka dan nya. Yang kedua, penggunaan kata yang mencera panca indera. Penggunaan kata yang mencera panca indera digunakan untuk mendeskripsikan latar tempat, waktu, ataupun suasana. Sebagai contoh, latar tempat ini menggunakan pencera indera mata. Sekolah itu tertimbun longsor, beruntungnya tidak ada korban jiwa. Lalu yang kedua, pada latar waktu, menggunakan pencerap indera telinga. Siang ini matahari sedang seperti ada di atas kepala. Bunyi klakson silih berganti menemani jalan yang padat. Lalu yang ketiga, latar suasana.
Di sini pun contohnya bisa menggunakan pencerap indera mata atau penglihatan. Setetes air mata jatuh membasahi pipi sang ratu. Hatinya begitu remuk saat putrinya terkujur kaku di tanah. Yang ketiga, menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Kata kias adalah kata yang memiliki arti bukan sebenarnya. Kata khusus adalah kata yang memiliki ruang lingkup terbatas atau sempit. Contohnya, alien itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus sekelilingnya. Mengendus di sini memiliki makna khusus dan kias. Kata mengendus memiliki makna sempit dari kata pada umumnya, yaitu mencium atau bau. Dalam hal aroma, juga kata tersebut memiliki makna kias, yaitu mengetahui atau sadar sekelilingnya. Yang keempat, menggunakan kata sambung penanda urutan waktu. Kata sambung atau yang disebut konjungsi digunakan untuk menandakan datangnya tokoh lain atau perubahan latar. Mau latar tempat, waktu, ataupun suasana. Contohnya, Nono nyaris dihukum gantung gara-gara kaos Manchester United yang dikenakannya saat itu. Setelah itu, dia terperangkap di warung Mbok Rimbi yang merupakan jelmaan iblis. Kata sambung atau konjungsi yang terdapat dalam kalimat tersebut yaitu kata setelah itu. Kalimat pertama dan kalimat kedua memiliki perubahan latar. Kemudian, untuk contoh konjungsi penanda waktu, ada sejak itu, lalu, sebelum, setelah, pada akhirnya, mula-mula, kemudian, sementara itu, dan sebagainya. Yang kelima, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Keterkejutan atau kekagetan adalah suatu kondisi emosi sesaat yang disebabkan oleh timbulnya peristiwa yang tidak disangka. Penggunaan kata ungkapan keterkejutan biasanya digunakan untuk menggerakkan cerita atau memulai masalah. Contohnya, tiba-tiba seorang alien yang lebih besar datang. Tanpa diduga, buku terjatuh dan halaman terbuka menyeret Nabila pada dunia lain. Kata tiba-tiba dan tanpa diduga adalah contoh dari ungkapan keterkejutan. Kemudian yang keenam, penggunaan dialog atau kalimat langsung pada cerita. Penggunaan dialog atau kalimat langsung pada cerita fantasi banyak digunakan. Kalimat langsung menggambarkan karakter dari tokohnya. Secara definisi, kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Kalimat langsung ditandai dengan pemakaian tanda petik. Contoh, raksasa itu mengejar kita, teriak Fona kalang kabut. Aku ternganga mendengar perkataan Fona. Aku segera berlari. Raksasa itu mengejar kita diapit oleh tanda petik. Jadi, untuk ciri-ciri kalimat langsung, yang pertama menggunakan tanda petik, yang kedua intonasi tinggi untuk tanda tanya, datar untuk kalimat berita dan tanda seru dilakukan untuk intonasi perintah. Dan yang ketiga kata ganti orang pertama dan orang kedua. Baik, kalian sudah mengetahui kebahasaan teks fantasi. Sekarang, coba kalian isi latihan soal di bawah ini. Ibu ingin mengetahui sejauh mana kalian paham dan mengerti materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Selamat mengerjakan. Good luck! Nah, setelah kamu menjawab latihan soal yang tadi, jangan lupa tuliskan jawabanmu di Edulugi ya. Baik, untuk materi kali ini cukup sekian.
Ibu mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.